Bab 7. Makan malam. Di ruangan kerjanya, Jiro sedikit pusing karena banyaknya pekerjaan yang menumpuk. Ia memang memiliki dua perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan yang dibangun bersama Frankie temannya. Yang kedua adalah anak perusahaan dari keluarga besar Dawson. Sementara usia Jiro mencapai angka 23 tahun. Ia sudah dipercayakan untuk menjadi pemimpin cabang di Dawson Company di 3 negara sekaligus: Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Perusahaan yang ditangani oleh Jiro bergerak di bidang elektronik dengan merek yang sudah mendunia. Sedangkan usaha yang dibangun oleh Jiro dan Frankie adalah perhotelan dan apartemen. Tuan, rapat di perusahaan Tuan Denny ditunda. Pelaksanaannya sampai jam 5 sore, kata Sally, sekretaris pribadinya yang sangat lihai dalam mengurus semua keperluannya. Sally adalah ibu tunggal yang berusia 30 tahun. Suaminya meninggal 2 tahun yang lalu. Jam 5 sore, Jiro jadi agak kesal. Bukankah ia sudah janjian dengan Finley untuk bertemu jam 6 sore? Ia sudah tak sabar untuk menghabiskan waktu berdua dengan kekasihnya itu. Ya Tuan, jadwal yang sebenarnya adalah jam 1 siang. Namun Tuan Denny hendak mengantar Nyonya Sinta ke dokter jam 2 siang. Makanya ia tunda rapatnya jam 5 supaya tidak terganggu. Takutnya rapat berjalan agak lama. Sinta memang rutin memeriksa diri ke dokter karena setahun yang lalu ia pernah kena stroke. Jiro tahu sesibuk apapun Papa Denny, ia akan menyediakan waktu untuk menemani Mama Sinta. Kedua orang tua angkatnya itu selalu saling mencintai dan sangat mesra meski usia mereka tak muda lagi. Baiklah, tolong telepon Tuan Frankie dan minta dia untuk datang ke ruanganku segera. Perusahaannya milik Jiro dan Frankie letaknya tak jauh dari perusahaan Dawson Company. Hanya berseberangan gedung saja. Bahkan ada jembatan penghubung antara dua perusahaan itu yang memudahkan Jiro dan Frankie bertemu. Kantor itu dibangun tepat di samping hotel mereka. Tak sampai 15 menit, Frankie sudah berada di ruangan Jiro Mino. Ada apa? Tanya Frankie lalu duduk di depan Jiro. Sementara gue nggak bisa menghadiri penawaran proyek untuk pembangunan hotel di Batam. Lo boleh mengantilkan gue nggak? Karena jadwal rapat di kantor Papa Denny ditunda. Maka semua pekerjaan gue jadi ikut tertunda. Penawarannya besok ya. Gue harus pergi dengan Sally kah? Frankie terlihat agak khawatir. Bagaimanapun ia dan Sally dulu pernah punya kisah rahasia. Saat Sally masih punya suami, Frankie menggodanya. Keduanya berselingkuh. Sally memang sangat manis, tubuhnya sintal. Ia juga memakai pakaian yang agak ketat yang membuat lekuk tubuhnya menonjol di beberapa tempat. Perselingkuhan mereka berakhir setelah Frankie pacaran dengan istrinya. Rina memang bawa perubahan besar dalam hidup Frankie. Tentu saja, dia yang tahu semua tentang tawaran proyek itu. Tapi Pak Alan dari divisi perencanaan juga akan ikut. Kenapa lo takut ya mendekatan lagi dengan Sally? Bukannya takut, gue gak akan selingkuh lagi dengannya. Gue hanya takut jika Rina tahu. Gue sudah jujur padanya mengenai masa lalu gue dengan Sally. Jiro tertawa. Dasar lo tuh bucin sama Rina. Jangan dikasih tahu lah. Perginya juga cuma sehari kok. Frankie tersenyum. Lo sih belum mengenal apa itu cinta sejati. Gue cinta sama Finley. Lo bukan cinta, tapi nafsu. Gue sumpahin lo bakalan bucin sama para Finley. Jiro tertawa. Mungkin sama gadis rumahan itu, gak bakalan boy. Membawa dia ke acara kantor saja gue jadi malu. Dia kan hanya lulusan SMA, homeschooling lagi. Sangat beda dengan Finley yang pintar, pandai bergaul, dan juga cantik. Jenny cantik kok. Dia seperti batu yang kelihatan. Biasa, namun setelah dipoles, akan nampak kilauan permatanya. Emangnya lo pernah lihat Jenny? Gue kan pernah pergi ke rumah Geraldo saat Alexa ulang tahun. Lo kayak nggak tahu saja kalau istri gue kerjaannya di bank milik keluarga Purwanto. Jiro menggelengkan kepalanya. Pusing gue ngomongin Jenny. 1 bulan itu hanya sekejap saja. Tanpa lo sadari, lo sudah berganti status menjadi suami. Sekali lagi, Jiro menggelengkan kepalanya.
Ini benar-benar crazy boy. Jenny tersenyum melihat Finley yang sudah rapi, wangi, dan tentu saja dengan gaunnya yang sangat seksi. Mau kemana kak? Tanya Jenny sambil melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 4 sore. Arisan, kalau Mas Aldo pulang, bilang dia kalau aku pulang nanti jam 10 malam, kata Finley dan langsung pergi dengan mobilnya. Finley memang sengaja pergi lebih cepat dari jam yang sudah disepakati dengan Jiro, karena Finley akan mampir dulu ke restoran langganan mereka untuk membeli makan malam bagi dirinya dan Jiro. Jenny senang Kak Finley pergi lebih cepat, berarti dia akan punya waktu untuk membantu Mama Sinta memasak. Setelah mobil Finley terdengar menjauh, Jenny langsung mandi dan memakai gaun berwarna pink. Semua gaun baru yang dipakainya ini merupakan kiriman Joanna. Jenny menggulung rambutnya ke atas. Beberapa hari ia menonton cara menata rambut di internet, dan ternyata sangat mudah untuk dipraktikkan. Bilumi pun membantu memoleskan bedak dan sedikit makeup natural ke wajah Jenny. Nona cantik, seperti almarhumah mamanya. Makasih Bi, tolong bilangkan ke Kak Aldo kalau aku di rumah Paman Denny ya. Semoga sukses Non, Bibi doakan yang terbaik. Satu permintaan Bubi. Jangan terpesona dengan Tuan Jiro ya. Bule itu memang terlihat tampan namun jahat. Jenny mengangguk. Bilumi adalah orang yang tahu rencana ini. Tenang saja Bi. Gak mungkin lah aku akan suka dengan pria mesum itu. Jenny mengambil tasnya. Jaga Alexa Bi. Pasti Non. Jenny pergi diantarkan oleh Pak Leo. Dia adalah suami Bilumi. Pak Leo adalah sopir keluarga Jenny semenjak kedua orang tuanya masih hidup. Bilumi dan Pak Leo tidak memiliki anak, sehingga mereka sangat menyayangi Aldo dan Jenny. Jam 7.30 malam, rapat akhirnya selesai. Jiro, Jiro, kita makan malam di rumah ya. Mama kangen denganmu. Ia sudah memasak makanan kesukaanmu. Papa harap kau tidak akan mengecewakannya, kata Denny. Tentu, Pak. Jiro tak bisa menolak. Mama Sinta adalah segalanya bagi Jiro. Ia sudah bisa membayangkan betapa kecewanya wajah Mama Sinta jika Jiro tak datang. Baby, maafkan aku. Papa mengajakku untuk makan malam bersama di rumah. Aku tak bisa menolaknya. Please, jangan marah. Jiro mengirim pesan kepada Finley. Ia takut menelepon. Tak berani mendengar suara Finley yang pasti akan berteriak histeris sambil menangis. Saat mereka tiba di rumahnya, senyum manis Mama Sinta sedikit mengobati kegalauan Jiro. Ia memeluk wanita yang berusia 54 tahun itu, yang tetap terlihat cantik. Wanita yang sudah memberikannya kasih sayang dan perhatian yang tulus. Mama senang kau datang. Sudah lama kau tidak datang ke sini. Padahal kamarmu selalu Mama bersihkan. Jiro mencium wajah Mama Sinta. Ayo langsung ke meja makan. Mama yakin kalau kamu dan Papa sudah lapar, ajak Sinta. Jiro rindu masakan Mama Sinta. Ia melangkah sambil menggandeng tangan Sinta ke meja makan. Selamat malam. Siapa dia nih? Oh my god. Kenapa dia ada di sini? Tapi penampilannya juga cantik malam ini. Halo sayang. Sapa dia nih sambil mendekat dan langsung bergelut manja di lengan Jiro Mino. Kamu pasti capek kan? Kap. Mata Jiro membulat. Jenny mengecup pipinya. Papa Denny dan Mama Sinta tersenyum senang. Gila. Dia berani banget mencium pipi gue. Awas lo ya bocil. Umpan Jiro dalam hati. Duduklah. Mama Sinta sudah menyiapkan ini semua. Jenny dan Jiro duduk bersebelahan. Bagaimana makanan Jer? Enak? Tanya Sinta. Masakan Mama memang paling top. Like it. Ikan ini rasanya lebih gurih dari biasanya, kata Jiro sambil mengunyah makanannya. Tentulah, Mama hanya memberikan resepnya, namun Jenny yang mengelolanya. Dia sama sekali tak mengizinkan Mama masuk dapur. Jiro langsung terbatuk-batuk mendengar masakan ini buatan Jenny. Pasti gadis itu akan besar kepala karena Jiro memujinya. Kau memang calon istri yang tepat bagi Jiro. Dia ini suka makan makanan yang enak. Gak mau kalau asal saja dimasak, kata Sinta. Selesai makan,
Denny dan Cinta memberikan Jiro dan Gianni ada di teras belakang. Gianni membuatkan kopi bagi Jiro. Kenapa wajah kakak kayak nggak enak dilihat? Kesal ya makan malam di sini. Tanya Gianni saat dilihatnya Jiro sambil duduk memainkan HP-nya. Kalau soal sudah tahu, nggak usah nanya. Buat tambah kesal aja. Ketus Jiro sambil terus memainkan HP-nya. Kalau kesal, sama aku aja. Jangan sama papa dan mama. Emang aku kesalnya sama kamu aja. Hati-hati loh kak, terlalu kesal dan benci pada seseorang bisa berakibat terbalik. Terbalik apa maksudmu? Jiro mengalihkan pandangannya pada Gianni. Jadi bucin. Cih, enak saja bucin. Jiro tertawa mengejek. Aku kan sudah bilang kalau kamu bukan seleraku. Mana mungkin jadi bucin kepadamu. Kakak juga bukan seleraku. Aku gak suka cowok bule, berambut pirang berwarna biru. Kesalnya playboy dan lebay. Baguslah kalau memang begitu, supaya hubungan kita selama 1 tahun ini gak akan pakai hati. Jenny akan bicara lagi, namun Sinta sudah datang menemui mereka. Jiro, ini hampir jam 10, antarkan Jenny pulang ya. Gak usah mah, Jenny sudah minta sopir untuk menjemput. Mungkin sebentar lagi akan sampai. Lebih baik Kak Jiro istirahat saja di sini. Aku mau pulang ke apartemenku saja. Jangan kak, kamu kan tadi mengeluh banyak pekerjaan menjelang pernikahan kita. Lebih baik kakak di sini saja, supaya ada yang ngurusin. Kalau kakak sakit menjelang pernikahan kita, kan gak seru. Nyetirnya pakai sopir saja, kata Gianni. Ya, papa setuju. Kata Denny sejak tadi berdiri di belakang istrinya. Kamu tinggal di sini saja dulu sampai hari pernikahanmu. Iya nak, mama kangen kamu ada di sini. Mama akan mengurusmu dengan baik sambil hari pernikahanmu nanti. Kamu mau kan? Tanya Cinta sambil memegang tangan Jiro. Iya mah, apa sih yang nggak bisa Jiro lakukan untuk menyenangkan mama? Kata Jiro menahan dongkol di hatinya saat melihat senyum kemenangan di wajah Gianni. Tak lama kemudian, Valio datang menjemput Gianni. Jiro, ayo mandi dan tidur. Kamu kelihatan sangat lelah, kata Cinta setelah mobil yang menjemput Gianni menghilang di balik pagar. Jiro mengangguk. Ia memang sangat lelah dan mengantuk. Ia sebenarnya merindukan Finley, namun apa daya. Ia harus di sini bersama papa dan mamanya. Saat Gianni tiba di rumah, Finley sedang minum alkohol di dapur. Wajah perumahan itu sudah agak merah. Hai kak, sapa Gianni dengan wajah polosnya. Finley menatap dandanan Gianni, dasar perempuan penggoda.